Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang mana pada siang hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk dapat melaksanakan ibadah sholat fardu, yaitu ibadah sholat zuhur berjamaah. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan sallallahu biha asyara. Barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali saja, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bersolawat kepadanya sebanyak 10 kali. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersolawat kepada hambanya, yaitu dengan melimpahkan rahmat kasih sayangnya kepada hambanya. Oleh karena itu, marilah kita memperbanyak solawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Adapun judul pada siang hari yang berbahagia ini adalah keutamaan sholat malam atau keutamaan qiyamul lail di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada kita untuk berpuasa. Yang mana berpuasa di sini adalah esensinya la'allakum tattaqun, sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. La'allakum tattaqun, semoga kamu menjadi orang yang bertakwa, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengatakan di dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat 15, innalil muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan berada di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan berada di taman-taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa uyun, dan juga menikmati mata air surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini merupakan balasan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang-orang yang bagaimana akhidina mimma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Akhidina mimma atahum rabbuhum, yaitu orang-orang yang menerima segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menerima segala ibadah fardu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan ibadah fardu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka sebelum melaksanakan ibadah salat fardu itu adalah termasuk orang-orang yang baik, muhsinin, orang-orang yang berbuat kebaikan. Orang-orang yang berbuat kebaikan yaitu kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan orang-orang yang bertakwa ini karakteristiknya, ciri-cirinya yaitu kanu qalilan minal laili ma yahja'un, yaitu orang-orang yang
ketika di malam hari mereka hanya tidur sedikit. Qalilan minal laili ma yahjaun. Orang-orang yang di malam hari tidurnya hanya sedikit. Mereka adalah orang-orang yang memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memperbanyak zikrullah, yang memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari, sehingga mereka pada malam hari sedikit tidur. Artinya mereka beribadah, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari. Di ayat berikutnya, wabil asharihum yastaghfirun. Kemudian di waktu-waktu sahur, di waktu-waktu sebelum masuk waktu fajar, sebelum masuk waktu subuh, mereka yastaghfirun, mereka meminta ampun kepada Allah tabaraka wa taala. Mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini merupakan ciri-ciri dari orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidur sedikit, yaitu dengan memperbanyak qiyamul lail, dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan memperbanyak salat tahajud, sebagaimana di dalam surah Al-Isra Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan pada sebahagian malam fatahajjad bihi, laksanakanlah salat tahajud nafilatan lak. Ini merupakan amal tambahan bagi kamu. Amal tambahan, amal nafilah, amal tambahan, bonus tambahan bagi kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu mari kita memperbanyak qiyamul lail, ya, terutama di bulan suci Ramadan yang penuh mulia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan qiyamul lail pada bulan Ramadan karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, hanya mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama mengatakan bahwasanya qiyamul lail di sini maknanya adalah salat sunnah tarawih. Barang siapa yang melaksanakan ibadah salat sunnah tarawih karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga ingin mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang keutamaan melaksanakan ibadah qiyamul lail. Salah satunya di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afdhalus shiyam ba'da syahri Ramadan syahrullah al-Muharram, wa afdhalus salati ba'dal fariidah salatul lail. Afdhalus shiyam ba'da syahri Ramadan, sebaik-baik puasa, amalan utama berpuasa selain di bulan suci Ramadan, setelah bulan suci Ramadan, yaitu syahrullah al-Muharram, siyam syahrullah al-Muharram, yaitu melaksanakan puasa pada bulan Muharram. Nah, ini adalah sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan, yaitu puasa di bulan Muharram. Nah, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wa afdhalus sholati ba'dal fariidah, dan sebaik-baik sholat setelah sholat yang wajib, setelah sholat yang 5 waktu adalah sholatul lail, adalah sholat malam. Nah, maksud sholat malam ini adalah ibadah qiyamul lail. Nah, kalau pada bulan suci Ramadan termasuk juga ibadah melaksanakan sholat tarawih. Nah, kalau di luar bulan suci Ramadan ini termasuk ibadah sholat fatahajjad bihi nafilatan lak, ibadah sholat tahajud.
Nah, ini adalah sholat yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala setelah sholat fardu yang 5 waktu. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang merupakan orang yang maksum, yang merupakan orang yang terbebas dari kesalahan, yang terbebas dari dosa, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mewajibkan bagi dirinya ya untuk melaksanakan ibadah sholat tahajud. Nah, bagaimana dengan kita yang umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak dengan kesalahan, penuh dengan dosa. Nah, sedangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah tergolong orang yang maksum, beliau mewajibkan dirinya untuk melaksanakan ibadah sholat tahajud. Nah, apakah lagi kita yang orang yang paling banyak salah, orang yang tidak bebas dari kesalahan? Maka oleh karena itu, marilah kita membiasakan diri untuk melaksanakan ibadah sholat tahajud. Di dalam bulan suci Ramadan ini kita sudah membiasakan diri dengan ibadah sholat qiyamul lail, yaitu sholat sunnah tarawih. Nah, oleh karena itu, pada malam harinya sebelum kita melaksanakan sahur, sebelum kita makan sahur, maka laksanakanlah ibadah paling sedikit 2 rakaat untuk melaksanakan ibadah sholat tahajud. Nah, ini merupakan menghidupkan ibadah, menghidupkan qiyamul lail di bulan suci Ramadan selain sholat sunnah tarawih. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala anhu, yang mana hadis ini sering kita dengar, ya ayyuhan nas afsyus salam, wahai manusia, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebarkanlah salam. Wasilul arham, dan jalinlah hubungan silaturahim di antara kerabat kalian. Jalinlah hubungan silaturahim di antara kerabat, di antara keluarga, di antara saudara sesama muslim. Wa at'imut ta'am, dan berilah makanan kepada orang yang membutuhkan. Wa at'imut ta'am, yang pertama tadi afsyus salam, sebarkanlah salam. Wasilul arham, jalinlah hubungan silaturahim di antara kalian. Wa at'imut ta'am, dan berilah makanan bagi orang-orang yang membutuhkan. Wa sallu bil lail wan nasu niyam, dan sholatlah pada malam hari, sedangkan manusia pada malam hari kebanyakannya adalah tidur, kebanyakannya terlelap tidur, maka sholatlah kalian pada malam hari tersebut, kata Rasulullah SAW. Tadkhulul jannata bisalam, maka kamu akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala bisalam, yaitu dengan penuh keselamatan. Oleh karena itu, marilah kita menyebarkan salam. Ketika kita bertemu dengan saudara kita sesama muslim, mari kita ucapkan salam, assalamualaikum warahmatullah. Bahwasanya salam ini bukan sembarang ucapan. Salam ini adalah ucapan doa kita kepada saudara kita sesama muslim, yaitu doa keselamatan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna salam ini sangat luas, dan ini merupakan doa bagi saudara kita sesama muslim. Maka Rasulullah SAW mengatakan afsyus salam, sebarkanlah salam. Wasilul arham, dan jalinlah hubungan silaturahim di antara kalian. Wa at'imut ta'am, dan berilah makanan bagi orang yang membutuhkan. Kemudian wasallu bil lail wan nasu niyam, dan sholatlah pada malam hari, sedangkan manusia pada malam hari kebanyakan tidur. Tadkhulul jannata bisalam, maka kamu akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah qiyamul lail ini tidak hanya sendiri, akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerukan kepada kita untuk melaksanakan ibadah qiyamul lail, melaksanakan ibadah sholat tahajud, melaksanakan ibadah sholat sunnah tarawih pada malam hari, yaitu untuk mengajak keluarga kita. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza staiqadha ar-rajul minal lail wa ayqadha imra'atahu fasallaya rak'ataini
kutiba minadz-dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirat. Barang siapa apabila salah seorang laki-laki istaiqadha, bangun dari tidurnya, kemudian wa aiqadha imra'atahu, dan dia membangunkan istrinya atau membangunkan keluarga yang ada di dalam rumahnya, fa shallaya rak'ataini, maka mereka ini melaksanakan ibadah salat 2 rakaat, kutiba minadz-dzakirina wa minadz-dzakirinallaha katsira wadz-dzakirat, maka akan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang-orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, barang siapa seorang laki-laki yang membangunkan istrinya, membangunkan anaknya, lalu kemudian mereka melaksanakan ibadah sholat sunnat tahajud pada malam hari, sholat tahajud pada malam hari, maka orang-orang ini Allah Subhanahu wa taala tetapkan sebagai orang-orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kutiba minadz-dzakirinallaha katsira, orang-orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala minadz-dzakirinallaha katsira, orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, terutama di dalam bulan suci Ramadan. Marilah kita menghidupkan qiyamul lail, marilah kita menghidupkan ibadah-ibadah malam di bulan suci Ramadan ini. Terlebih lagi di dalam bulan suci Ramadan ini ada disebut dengan malam Lailatul Qadar. Semoga kita semua mendapat bahagian dari malam tersebut. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Astaghfirukum wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.